Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar dan merenungi makna hidup. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sahabat cerita dan makna hidup yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungannya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di episode ke-45 ini, di mana kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam. Rahasia diri, semakin mengenal, semakin dekat dengan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama agar perbincangan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Shallallahu ala nabi ya sayyidi ya Rasulullah, ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmah-Mu, dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, wahai Tuhan yang maha mulia dan maha dermawan. Sahabat semua, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menelusuri video-video sebelumnya di cerita dan makna hidup. Banyak pembahasan menarik yang bisa menjadi renungan dalam perjalanan spiritual kita. Sahabat, sekarang, mari kita mulai pembahasan hari ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Episode 45, Rahasia Diri. Semakin mengenal diri, semakin dekat dengan Tuhan. Sahabat, kalimat "jika mengenal dirimu, maka mengenal Tuhan" sering dikaitkan dengan konsep ma'rifat dalam tasawuf, yang berarti perjalanan menuju pemahaman diri untuk mencapai kesadaran akan keberadaan Tuhan. Untuk mempraktikannya, seseorang perlu mengenal aspek-aspek dalam dirinya yang dapat mengantarkan kepada pemahaman akan Tuhan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dikenali dalam diri, di antaranya: mengenal hakikat diri, mengenal keterbatasan diri, mengenal hati dan nafsu, mengenal akal, dan mengenal kehadiran Tuhan dalam segala hal. Baiklah sahabat, kita urai satu persatu yang mudah-mudahan memberikan manfaat terkhusus bagi yang menyampaikan, dan terlebih bagi sahabat semuanya. Amin. 1. Siapa aku sebenarnya? Pertanyaan ini mengajak kita untuk memahami bahwa manusia bukan sekadar tubuh fisik, tetapi juga memiliki ruh, akal, dan kesadaran moral. Sahabat, jika kita hanya melihat diri kita sebagai tubuh, maka kehidupan akan terasa hampa karena hanya terfokus pada hal-hal duniawi seperti makanan, pakaian, rumah bagus, dan kesenangan-kesenangan materi saja. Namun, sahabat, manusia ditiupkan ruh yang lebih dalam, yang memiliki kebutuhan spiritual seperti kedamaian, kebahagiaan sejati, atau butuh kembali berhubungan dengan Tuhan. Akal yang berupa salah satunya dalam bentuk aturan-aturan diberikan agar kita bisa menggunakan, berpikir dan berkembang dalam pemakaiannya sehingga memahami kebijaksanaan Tuhan, bukan hanya bertindak secara naluriah seperti binatang. Sahabat, dapat kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran saat makan. Seseorang yang hanya mengenal dirinya sebagai tubuh fisik akan makan hanya untuk memenuhi rasa lapar. Tetapi jika ia mengenal dirinya sebagai makhluk yang memiliki ruh, ia akan makan dengan penuh kesadaran, tidak rakus dan selalu bersyukur kepada Tuhan, tentunya memilih dan mengupayakan makanan yang halal dan baik. Mengendalikan emosi. Jika seseorang menyadari bahwa dirinya bukan hanya tubuh, tetapi juga memiliki ruh dan akal, ia akan lebih sabar ketika menghadapi amarah. Ia tidak akan bereaksi secara impulsif tetapi berusaha untuk memahami situasi dan bertindak dengan bijaksana. Berikutnya, ketiga, apa tujuan hidupku?
Sahabat, pertanyaan ini membantu kita menyadari bahwa hidup bukan sekadar untuk mencari uang, bersenang-senang, atau memenuhi keinginan duniawi, tetapi untuk beribadah kepada Tuhan dan menjadi manusia yang bermanfaat. Jika seseorang hanya berpikir bahwa hidup untuk mencari uang, maka ia akan mudah stres dan kecewa saat mengalami kegagalan finansial. Tetapi jika seseorang sadar bahwa hidupnya untuk menjalankan amanah Tuhan, ia akan lebih fokus pada bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya mengejar kesenangan pribadi. Ibadah bukan hanya dalam bentuk sholat dan puasa, tetapi juga dalam bentuk berbuat baik kepada sesama, menahan diri dari kejahatan, dan selalu jujur dalam setiap tindakan. Atau sering kita dengar dengan kata takwa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang pedagang yang jujur, ia bisa saja menipu pelanggan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan, tetapi karena sadar bahwa hidupnya adalah untuk ibadah, ia memilih untuk jujur meskipun untungnya lebih sedikit. Bekerja dengan niat baik, seorang guru yang menyadari bahwa hidupnya adalah untuk beribadah akan mengajar dengan sepenuh hati, bukan hanya untuk gaji tetapi untuk membimbing murid-muridnya menjadi lebih baik. Membantu orang lain, seseorang yang sadar akan tujuan hidupnya tidak akan ragu membantu orang lain, karena ia tahu bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan adalah bentuk ibadah yang akan mendekatkannya kepada Tuhan. Sahabat mudah secara teori tapi butuh pertolongan Allah untuk menjadikan diri kita istiqomah agar selalu berbuat baik. Selanjutnya, 4. Mengenal akal dan kebijaksanaan. Sahabat, Allah menganugerahkan akal kepada manusia sebagai alat untuk berpikir, merenung, dan memahami kehidupan. Akal yang digunakan dengan baik akan membawa seseorang pada pemahaman yang lebih luas tentang ciptaan Tuhan dan kebijaksanaannya dalam mengatur kehidupan. Manusia yang menggunakan akalnya dengan benar tidak hanya sekadar berpikir untuk kepentingan duniawi, tetapi juga merenungi makna di balik setiap kejadian. Dia akan memahami bahwa di balik segala sesuatu, ada ilmu dan kebijaksanaan yang bisa dipetik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi masalah, seorang yang bijaksana tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan. Dia berpikir sebelum bertindak, mencari solusi terbaik tanpa terbawa emosi. Karena dia yakin bahwa setiap masalah adalah bagian dari ujian Allah untuk menguji kesabaran dan kebijaksanaannya. Atau mengembalikan kesemuanya kepada Allah, berserah diri, dengan memohon ampun dan bimbingannya. Salat dan sabar, sebagai pakaian kesehariannya. Dalam melihat alam sekitar, ketika melihat langit yang luas, bintang-bintang yang bertaburan, atau keseimbangan ekosistem, dia akan bertanya dalam hatinya, siapa yang menciptakan semua ini dengan begitu sempurna? Akalnya membimbingnya untuk menyadari kebesaran Allah, melihat keesaan Allah dalam kesehariannya. Dalam memahami takdir, jika mengalami kegagalan atau kehilangan, dia tidak akan langsung berputus asa. Sebaliknya, dia akan merenung dan berpikir, mungkin ada hikmah yang belum aku pahami saat ini. Selalu menyadari kesalahan diri, dengan terus berjalan sambil memperbaiki niat dan itikad, dengan selalu memohon ampunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengenal akalnya dengan baik akan lebih bijaksana dalam bersikap, tidak mudah marah, dan lebih banyak menggunakan logika serta hati nurani dalam setiap keputusan hidupnya. Yang terakhir sahabat, walaupun sangat banyak sebenarnya yang menjadi bahan tafakur, muhasabah diri untuk kita sendiri, yang mendorong kepada kesadaran yang lebih luas. Dan ini disampaikan baru sebagian saja yang mudah-mudahan bermanfaat sebagai pemicu untuk perenungan kesadaran, sehingga Allah menganugerahkan gerbang-gerbang ilmu yang lebih bermanfaat lainnya dalam keseharian kita semua. 5.
Mengenal kehadiran Tuhan dalam segala hal. Ketika seseorang sudah mengenal dirinya dengan baik, dia akan menyadari bahwa hidupnya penuh dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Setiap kejadian dalam hidup bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari skenario ilahi yang telah disusun dengan penuh kebijaksanaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita ingat sebagai kesadaran. Ketika tertunda dalam suatu rencana, misalnya, seseorang ingin menghadiri sebuah acara penting, tetapi tiba-tiba ada halangan yang membuatnya terlambat. Di kemudian hari, dia baru tahu bahwa di perjalanan ada kecelakaan. Dia pun sadar bahwa keterlambatannya adalah bagian dari perlindungan Allah. Dan kita tidak tahu kejadian yang baik apa untuk diri kita di kemudian. Sahabat, kita tidak mengetahui kejadian sedetik ke depan. Ketika doa belum dikabulkan, ada orang yang berdoa ingin mendapatkan pekerjaan tertentu, tetapi ternyata dia gagal dalam seleksi. Beberapa bulan kemudian, dia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Saat itulah dia menyadari bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuknya. Dalam pertemuan dan perpisahan, kadang seseorang bertemu dengan orang lain yang mengajarkannya pelajaran berharga, atau mengalami perpisahan yang menyakitkan. Namun di balik itu semua ada maksud Allah yang ingin membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar akan makna kehidupan. Orang yang telah mengenal kehadiran Allah dalam segala hal tidak akan mudah mengeluh. Bukan tidak pernah mengeluh ya sahabat. Dia akan selalu melihat hikmah di balik setiap peristiwa dan yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin dan kebijaksanaan Allah. Maka, semakin seseorang mengenal dirinya, semakin dia akan merasakan bahwa hidup ini penuh dengan tanda-tanda kasih sayang Allah. Kesadaran inilah yang akan membuat hati menjadi lebih tenang, sabar, dan ikhlas dalam menjalani hidup. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita telah berusaha mengenal diri, kita akan sampai pada satu kesadaran mendalam bahwa diri ini sejatinya tidak memiliki kuasa apapun. Segala yang kita sangka milik kita, kehidupan, rencana, bahkan detik-detik yang kita jalani, hakikat adalah milik Allah. Atas izin dan kuasa Allah semuanya berlaku. Kesadaran-kesadaran ini telah dicontohkan melalui keempat sahabat Khulafaur Rasyidin, disampaikan dengan maksud bukan untuk menilai, membeda-bedakan derajat keempat sahabat, namun besar harapan agar menjadikan jalan, pakaian bagi diri kita masing-masing dalam menggapai kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di keseharian kita. Abu Bakar As-Siddiq melihat Allah sebelum kejadian, keyakinan sebelum terjadi. Menyampaikan, "Aku tidak pernah menyesali sesuatu yang terlewat dariku, karena aku tahu bahwa apa yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi, dan apa yang tidak ditetapkan untukku tidak akan pernah datang kepadaku." Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kesadarannya sebelum kejadian terjadi, bahwa segala sesuatu adalah takdir Allah, sehingga ia tidak pernah merasa gelisah atau menyesal secara berlebihan. Umar bin Khattab melihat Allah saat kejadian, kesadaran di momen itu, menyampaikan, "Jika sesuatu menimpamu, jangan berkata, 'Seandainya aku melakukan ini atau itu, pasti akan berbeda.' Tetapi katakanlah, 'Ini adalah takdir Allah, dan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki.'" Umar bin Khattab mengajarkan bahwa ketika kejadian sedang berlangsung, jangan larut dalam penyesalan atau ketakutan, tetapi hadapi dengan kesadaran bahwa Allah lah yang mengatur. Utsman bin Affan melihat Allah setelah kejadian, menyadari hikmah di balik peristiwa, menyampaikan, "Tidaklah sesuatu menimpa seorang hamba, kecuali di dalamnya ada hikmah yang mungkin baru bisa ia pahami setelah waktu berlalu."
Utsman bin Affan menekankan bahwa kadang kita baru bisa melihat hikmah Allah setelah peristiwa terjadi dan setelah kita merenunginya dengan hati yang tenang. Ali bin Abi Thalib, kesadaran yang menyatu dalam hidup, melihat Allah di semua waktu, menyampaikan, "Aku tidak pernah melihat sesuatu, kecuali aku melihat Allah bersamanya, sebelumnya dan sesudahnya." Ali bin Abi Thalib melihat kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan, kapanpun dan dimanapun. Sahabat, dengan kesadaran ini, berharap kepada Allah, kita akan menjalani hidup dengan tenang, sabar, dan ikhlas, karena tidak ada yang benar-benar dalam kendali kita, kecuali kehendak-Nya. Kita tidak lagi menggenggam dunia dengan erat, sebab kita tahu bahwa setiap kejadian adalah bagian dari skenario ilahi yang jauh lebih besar dari sekadar keinginan dan ego pribadi. Namun, Allah memiliki caranya sendiri untuk menyadarkan hamba-Nya. Allah sering bercanda dengan kita, bukan dalam arti bermain-main, tetapi menguji kita dengan hal-hal yang seringkali bertentangan dengan keinginan dan ego kita. Saat rencana kita gagal, saat ego kita terusik, saat sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, atau saat takdir membawa kita ke jalan yang tak pernah kita duga, disitulah Allah sedang memanggil kita, mengetuk hati kita agar kembali sadar dan semakin dekat kepadanya. Yang kemudian kita akan melihat, menyaksikan bahwa setiap kejadian adalah undangan untuk lebih dekat kepadanya. Allah tidak ingin kita larut dalam ilusi kendali, tetapi ingin kita berserah dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya, bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak-Nya, yang selalu lebih baik meskipun seringkali tidak kita pahami. Sahabat, dengan melalui episode kali ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa mengenal diri sendiri bukan sekadar memahami sifat, bakat, atau keinginan, tetapi menyelami lebih dalam tentang hakikat keberadaan kita sebagai makhluk Tuhan. Ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia akan menyadari bahwa segala yang ada dalam dirinya berasal dari dan bergantung pada Tuhan. Inilah yang membawa seseorang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaannya. Kita berasal dari Tuhan dan memiliki tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar mengejar dunia. Manarofa nafsahu fakotarofa robahu, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ingat sahabat, Allah suka hal-hal baik, maka berjalanlah beserta Allah melalui hukum-hukum yang ada, mohon ampun dan bimbingannya. Dengannya, kita akan lebih bersyukur, rendah hati, dan selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Amin. Sahabat semua, kita telah membahas sebuah perjalanan yang sangat penting, mengenal diri sendiri untuk mengenal Tuhan. Semoga pembahasan ini membuka wawasan kita dan membuat kita semakin sadar akan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Sebelum berpisah, mari kita panjatkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ampunilah kami, dan bimbinglah kami di setiap detik kehidupan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sahabat, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.